kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020, banyak terjadi perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. COVID-19 semakin mewabah, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, belakangan ini terdengar kabar bahwa sekolah akan dibuka untuk pembelajaran tatap muka. Tentu saja, kabar ini diwarnai pro dan kontra. Saya sebagai tim pendukung mendukung diadakannya pembelajaran tatap muka karena pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dan efisien dibanding daring. Selama daring, kegiatan belajar tentu kurang maksimal, bisa karena internet yang terbatas, kurangnya perangkat yang memadai, ataupun materi yang sulit dipahami. Sudah setahun, kita tidak bisa berinteraksi dengan teman dan guru di sekolah. Hal ini tentu saja membuat pelajar menjadi jenuh dan stres. Poin lain yang membuat pelajar menjadi jenuh dan stres adalah banyaknya tugas selama daring. Pemberian tugas merupakan salah satu cara untuk belajar. Namun, tidak sedikit pelajar yang merasa terbebani dengan rangkaian tugas yang sangat banyak setiap harinya. Ditambah lagi dengan kurang pahamnya dengan materi yang diberikan, membuat meningkatnya risiko pelajar curang saat ujian. Karena faktor-faktor inilah yang membuat saya merasa bahwa pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi saya di sini sebagai tim kontra berpendapat bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya tidak efektif seperti yang dikatakan oleh tim pro. Kenapa? Satu, karena pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk menghindari resiko tertular oleh COVID-19. Sedangkan jika kita melakukan pembelajaran tatap muka pada saat pandemi ini, kita bisa meningkatkan resiko terjadinya atau tertularnya virus COVID-19 tersebut. Kita sadar pengetahuan iptek juga lebih maju sekarang karena kita menggunakan perangkat online, berbeda dengan saat kita melakukan pembelajaran tatap muka. Selain itu, walaupun materi banyak yang susah dipahami, setidaknya kita memiliki lebih banyak waktu di rumah untuk meningkatkan bakat dan minat kita dalam bidang tertentu, dibandingkan hanya mengejar kurikulum yang tersedia dari sekolah pada saat pembelajaran tatap muka. Yang terakhir, pembelajaran lebih menghemat waktu dan tenaga. Seperti yang kita ketahui, selama pembelajaran online ini, kita melakukan tugas atau ulangan dan sebagainya melalui media online, tidak seperti saat offline yang harus secara manual untuk melakukannya. Karena itu, saya sebagai tim kontra berpendapat bahwa pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini cukup efektif dilakukan pada saat pandemi COVID ini. Karena selain untuk menghindari dari tertularnya virus COVID, kita juga bisa lebih mudah melakukan segala sesuatu dari rumah tanpa harus ketinggalan materi atau pembelajaran lainnya. Dalam setiap permasalahan, pasti selalu ada tim pro dan kontra. Sebagai anak bangsa, tentu kita tidak ingin untuk pembelajaran terhenti, karena kita merupakan salah satu aset bangsa untuk pembangunan ke depannya. COVID-19 bukanlah penghalang bagi pendidikan. Mau kita belajar secara daring maupun secara tatap muka, kita tidak boleh patah semangat untuk belajar dan meraih impian. Bekerja keras akan membawa kita kepada keberhasilan. Meskipun pada masa pandemi COVID seperti ini, jika kita tetap berusaha, kita tetap akan bisa sukses. Usaha tidak akan mengkhianati